Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Karolus Jasmikno dengan NPM 230215263. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 2, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat buku tentang dasar manajemen yang ditulis oleh Dr. Wendy Sepmadi Hutahean, SEMTH, yang diterbitkan oleh Ahli Media Pers, anggota IKAPI 264-JTI-2020. Cetakan pertama 2 Februari 2018. Saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi yang ada di bab 7. Poin pertama A. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi output yang diinginkan. Selanjutnya B. Teori pengambilan keputusan. Model pengambilan keputusan dapat diklasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu model fisik, model skematik, dan model matematika. Ketiga model ini merupakan alat untuk analisis sehingga berguna untuk dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, yang selanjutnya ada C. Metode peramalan untuk manajemen. Metode peramalan adalah metode yang digunakan untuk mengukur atau menaksir keadaan di masa datang. Salah satu alat yang diperlukan oleh manajemen dan merupakan bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Berdasarkan horizon waktu, peramalan dapat dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu peramalan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah. Peramalan jangka panjang yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Jangka menengah mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Jangka pendek yaitu untuk jangka waktu kurang dari 3 bulan. Selanjutnya D. Perancangan sistem kerja. Ada 2 elemen penting dalam perancangan sistem kerja, yaitu rancangan tugas, job design, dan pengukuran kerja. Selanjutnya ada E. Perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah bagian rencana bisnis yang menyangkut kegiatan produksi atau operasi, disebut rencana produksi, yang bertujuan untuk mengembangkan suatu rencana produksi secara menyeluruh yang visible dan optimal. Selanjutnya F. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah serangkaian kebijakan pengendalian untuk menentukan tingkat persediaan yang harus dijaga, kapan pesanan untuk menambah persediaan harus dilakukan, dan berapa besar pesanan yang harus diadakan. Persediaan dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu 1. Fluctuation stock. Kedua, anticipation stock. Yang ketiga, lot size inventory. Yang keempat, pipeline inventory. Selanjutnya G. Perencanaan kebutuhan material. Perencanaan kebutuhan material atau material recruitment planning, MRP, adalah suatu konsep dalam manajemen produksi yang membahas cara yang tepat dalam perancangan kebutuhan barang dan proses produksi. Selanjutnya H. Penjadwalan. Penjadwalan adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi yang mencakup kegiatan mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja, dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi. Penjadwalan bertujuan untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Selanjutnya ada I. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu cabang khusus dalam manajemen operasi yang tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan dalam organisasi, terutama untuk menangani kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak rutin atau baru.
dalam jangka waktu tertentu dan dengan anggaran tertentu pula. Selanjutnya J. Manajemen mutu. Mutu adalah derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan SNI 19.9002.2000. Terdapat 8 prinsip manajemen mutu yang merupakan dasar dalam ISO 9000 yang dapat dipakai oleh pemimpin puncak untuk memimpin organisasi ke arah perbaikan kinerja, yaitu yang pertama, fokus pada pelanggan, yang kedua, kepemimpinan, yang ketiga, pelibatan anggota, yang keempat, pendekatan proses, dan kelima, pendekatan sistem pada manajemen, yang keenam, perbaikan berkesinambungan, yang ketujuh, pendekatan fakta pada pengambilan keputusan, dan ke-8, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. Poin terakhir K. Perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum dan setelah perusahaan beroperasi, yaitu menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan digunakan secara baik untuk menunjang tujuan perusahaan. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang buku dasar manajemen, yaitu manajemen operasi yang ada di bab 7. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.